itu katanya itu ritualnya Travis untuk salah satu tumbalnya dia. Wah, ini tumbal pertama. Iya. Ini hidangan untuk dewa. Silahkan menikmati dewaku. Yes, satu mati. 7 lagi. Mana yang 7 lagi? Apa nih? Halo kaum pengangguran kurang informasi, balik lagi ke Deadwood Show. Kaku banget anjing, kaku banget. Ulang anjing, kaku banget. Lah kan harus kayak gitu, Yun. Emang kenapa? Biar supaya meriah aja namanya. Enggak kaku banget tapi yang rame dong. Kembali lagi para kaum pengangguran miskin informasi di Deadwood Show. Gila. Wow, meriah sekali ya. Parah. Kurang kembang api aja nih di belakang nih. Apaan sih bangsa? Balik lagi bersama siapa? Lu dulu. Faras the Spotify. Rajanya Spotify. Raja Spotify. Jangan Dan lupa. Ilion the kayu mati. Sampai sekarang masih kayu mati. Kayu mati. Untung nggak kayu manis ya. Kalau ntar bisa dibikin sampah banget ya jokesnya. Benar. Jadi gini Yun. Untuk awal-awal katanya lu mau ngejanjin sesuatu lo ke. Ntar dulu kita sapa dulu penonton kita siapa? Ya tadi kan udah kita sapa. Oh, tadi lu nyapa penonton, dari gua Iya. belum. Gua tambahin. Penonton kita nih emang perlu banget disapa karena mereka tuh kurang perhatian dari keluarganya. Selamat datang toxic people, sampah masyarakat, dan orang-orang yang kerjaannya sotoy, nggak dianggap kan pendapat lu sama keluarga lu. Kok lu curhat sih? Siapa? Lu penganggap gue, penganggap. Ya, jadi dan kayak gitu. Masalah sendiri mah jangan diutung-utuangin dong. Nah, tapi sebelum kita tenar, kita harus kasih tahu dulu nih, ya kan, ke para penonton kita kalau kita bakal membuat sesuatu nanti. Tapi kita dulu sebelum itu gue pengen penonton tuh tahu sebenarnya tujuan kita bikin kayak gini tuh apa sih? Kalau gue dulu. Kalau gue tuh pengen cari duit yang gampang. Gue pengen marah-marah terus dapat duit. Udah itu doang. Oh gitu ya? Iya, kalau lu? Kalau gue kan orangnya mulia banget ya. Gue tuh pengen mengedukasi masyarakat, ya kan. Karena masyarakat tuh harus. Gue tuh orangnya gini loh. Anjing. Enggak edukasi bosnya. Nggak serius. Iya, gue tuh yang ingin membangun bangsa gue. Anjing. Gue tuh terinspirasi sama Habibie. Iya, yang pinter gitu, yang ngebangun bangsa, ngebuat pesawat gitu kan. Pesawat yang akhirnya nggak dipakai ya. Lu mau kayak gitu, lu bikin sesuatu terus nggak dipakai gitu. Enggak dong. Sengaja gue ada kontribusi lah. Oh, jadi lu pengen ada bangsa ini. Oh, lu pengen masuk sejarah? Iyalah. Paras ya kan. Yang membangun bangsa gitu. Oh gitu. Iya. Semoga aja ya. Makanya nih. Walaupun sejarah buruk kayak PKI gitu nggak apa-apa ya. Enggak dong. Ya udah, semoga aja cita-cita kita ya tercapai. Iya, diaminin sama Deadwood inilah ya. Nah, maka dari itu kita mau ngejanjiin nih buat para penonton ini si Deadwood ini. Kalau dari lu mau ngejanjiin apa terus? Lempar langsung ke anjing. Kalau gua bakal ngejanjiin kan pasti yang nonton ini pengangguran ya. Iya. Ya kan? Iya. Pasti 110%. Lu tuh pada nggak punya kegiatan kan? Nah, makanya nih gue pengen membuat wadah yang namanya Kampung YouTuber. Ini gokil. Iya nggak sih? Gokil Kampung Biar YouTuber. nanti kita tuh saling membantu untuk membuat konten gitu Yun, untuk menghibur dan mengedukasi bangsa ini gitu loh. Jadi ibaratnya channel kita misalkan naik nih, nanti kita promosiin mereka gitu. Promosiin lah pasti. Bisa lah. langsung terkenal gitu, misalkan Setara Mata Halilintar langsung masuk channel kita gitu ya. Iyalah. Ih gokil, coba lu. Wah, kurang enak apa? Iya, makanya jangan lupa di-subscribe ya kan. Benar. Terus apa lagi lo janjinya?
Udah itu aja. Kalau lu Janjinya dikit banget, kurang inilah menggiurkan lah. akan satu-satu. Emang lu banyak? Banyak gue Ya janjinya. udah coba apa? Nanti gue bagi penghasilannya. Penghasilan nih, misalkan gaji pertama 50 juta nih ya kan. Gue jajanin lu ntar semua. Beneran nih, ntar mikirnya begitu. Berarti lu ada kartu prakerja. Jodoh gue jajanin 40 juta lo buat lu semua, jajan lu. Bener, gue mau gue jajanin. Bener ya? Oke, siap. Tapi kalau misalkan tenar ya. Iya 40 juta nih, gaji 50 juta, misalnya 50 juta dari YouTube nih. 40 juta. Buat Lu lu kasih, semua. datang ke rumah gua, lu baris kayak orang susah, ntar salim tangan gua. Tapi nanti gua bilang miskin. Tapi dibagi. Bagi 40 juta. 40 juta kalau ya datang 40 juta orang ya 1.000 satu orang. Iya. Makanya lu jangan iya juga ya. Iyalah. Ya lu nanti gimana? dia datangnya dikit dong. Ya udah nggak apa-apa, berarti ya semau lu aja. Ya lah. udah nanti gua kasih syarat supaya datangnya nggak banyak-banyak orang lah ya. Nanti di-share alamatnya. Kayak tinggal lu datang aja. pokoknya subscriber harus banyak dulu ya kan biar dapet duit. Iya, biar tenar dulu lah. Terus sama ini ya, iPhone 12 dah. iPhone 12. Ada iPhone 12, gue mau nyumbang iPhone 12 buat panti asuhan. Oh gitu. Gunanya apa? Lah walaupun hidup susah tapi harus tetap ini dong. Harus tetap high end ya? Iya. Harus tetap edgy. Harus tetap edgy, harus tetap Benar. gaul. Bener gak sih? Gue susah tapi gue gaul gitu ya kan. Itu adalah prinsip hidup Indonesia. Ini ya yang ngomong dia ya. Dia yang ngomong ya. Oke. Gue traktir makan dah, ntar gue traktir makan di GI dah. Di GI. Misalkan kan ini orang-orang mudik ini kan gak pakai sendal nih ntar deh. Lalu ngerasain dah makan-makan di GI dah. Iya. Gue traktir naik taksi Silverbird. Terus kita keliling Jakarta dah naik Silverbird beneran gue mah. Yang Alphard ya? Iya, gue gak bakal lupa sama subscriber pokoknya. Wih, mantap. Keren. Oke, jangan lupa. Iya. Di-share. Karena dapat feedback Anda. Dapat feedback. Oke, langsung aja nih, kita hari ini mau bahas apa nih? Sekarang nih, seperti biasa kita akan membahas berita-berita yang viral. Wih, berita-berita yang viral. Ada apa nih emang? Ya kan? Pertama-tama kita akan ngebahas dari musisi Indonesia. Siapa? Wingky Wiryawan yang kolaborasi dengan 420. Kenapa tuh dia? Nah, jadi gini yuk. Kenapa kan musisi? Sekarang gue pengen nge-brainstorm kalian semua. 420, ya kan? 420 nih. Iya. Dia kan stylenya tuh indie banget ini. Yang bener-bener menyatu dengan alam. Yang tuh dengan alam. Konsernya aja dia nggak pakai sendal, Benar. pakai sarung, ya Betul, kan, betul. pakai baju barong. Kayak Indie orang- banget lah, Kayak orang ini ya, ngeronda ya. kayak orang ronda. Tapi itu jadi ciri khasnya dia, ya nggak sih? Indie banget dan menyatu dengan alam. Musafir. Musafir musik gitu. Anjas. Musafir nada-nada indah. Anjas. Boleh. Nah tapi sekarang nih Kenapa? Ariel Lesmana vokalis ya Ariel Lesmana. udah ngecat rambut dia jadi kuning. Kenapa emang? Emang kenapa? Rambutnya dipotong. Tadi kan tuh gondrong kan dia kan. Emang dikondok? Gondrong, sempet gondrong lah. Abis itu dipotong, terus dicat rambutnya di kuning. Terus? Collab sama Wingky Wiryawan. Nah, Kenapa? Terus kenapa ya Wingky Wiryawan ini kan DJ. DJ 420 ini kan indie folk. indie folk? Folk itu kan yang kata lu tadi tuh jelasin. Apa? Yang dia tuh musik tanpa elektronik. Ya, Digabungin nih, set. Electronic folk dia bikin genrenya. Mantep nggak tuh? Jadi Ariel Lesmana sekarang udah nggak pakai sarung lagi, pakai jas rapi, ya kan? Pakai dasi, pakai kemeja, pakai sepatu. Nyanyi Fana Merah Jambu, joget-joget disco dia sekarang. Keren banget kan? jadi dia udah nggak idealis tapi realistis. Lagu yang itu tau gak sih yang sapi itu? Iya, yang Apa sih? zona nyaman. Zona nyaman. Anda sudah keluar dari zona nyaman. Nah. Enggak, terbalik, balik ke zona nyaman malah. Anda itu gimmick kan sebelumnya? Anjir, bang. Nyeker-nyeker itu gimmick kan? Anjing parah banget lu. Oh iya. Takut anjing. Takut, kenapa takut?
Kan dia lah, bantu lah. kan dia musisi. Masa Iya dituntut sih. lu gara-gara ngatain Oh dia? ya bener. Takut Tapi kayaknya banget lu. emang Anda Ariel Semana pasti balik nih ke zona nyaman kan? Gua masa Tadi kan dia kantoran, kan pegawai kantoran kan? Iya, dia kan kuliahan juga, LSPR dia ngambil S2 sekarang. Kalau dia gua nggak mau nih hidup kayak orang-orang. Iya. Kerja. Sampah lah. Terus pulang pagi Kayak sapi ya kan. Iya kayak sapi. Terus abis itu style gitu-gitu aja. Sekarang balik lagi. Ternyata hidup nyeker tidak menghasilkan uang. Setelah collab sama Iwan Fals sama Firsa Besari, balik lagi. Kirain itu puncak karirnya. Gue kira anjing nih. Iya. Gila udah collab sama musisi-musisi gede anjing. Ya Allah balik lagi. Balik lagi. Ternyata eksekutif bagus juga. Ternyata setelah naik ke atas langsung jatuh ke bawah. Bener-bener kayak roller coaster ya hidupnya, gila loh. Iya. Ya Nah itu Allah. dia maksudnya. Kurang Dari- amal dia kalau kata gue. Yang sebenarnya realistis jadi idealis, ini idealis jadi realistis. Iya ya, jadi kayak ya Allah, udah idealis enggak, masalahnya kalau orang kayak gitu kan nggak berhasil baru jadi realistis ya. Ini lu udah berhasil. Berhasil. Tapi kok jadi realistis Jadi ya? realistis. Makanya jangan main sama Winky. Oh gitu sih. Ya? Oh Ya gitu. setahu gua sih kata lu kan dia kalau naik gara-gara di collab-collab doang. Iya sih. Karena tahu nggak sih lu kenapa dia collab-collab gitu? Kenapa? Karena butuh popularitas dong. Benar. Dia collab sama musisi yang punya popularitas. Benar. Ariel Semana buat zaman sekarang popularitasnya gede Iya, dong. Naik. Sama siapa lagi tuh yang di Korea ya kan? Korea. Collab sama siapa? Eva Celia Celia, sama Dian Dian Sastro ya kan? iya. Kenapa nggak collab sama Fadli John? Sama siapa lagi tuh anjir namanya? Ngabalin. Kenapa nggak collab sama Ngabalin? Ngabalin. Ngabalin collab sama Diskoria. Ngabalin joget-joget. Iya, sama Megawati sekalian. Iya. Sama Prabowo. Naik Ngapain? udah Ya, kalau sekalian mencari popularitas ya nggak sih? Iya, Wingky Wiryawan collab FT featuring. featuring Ngabalin. Yoi. Featuring Ngabalin, Prabowo Megawati. Wah, Wih, pecah banget itu. Pecah banget udah. Pecah parah itu. Nyanyi Itu Warna Merah Jambu ya. itu nggak cuman musiknya pecah, itu elektabilitas juga naik. Iya. Widih. Tapi apa yang cocok buat Apaan? kolaborasi itu ya lagunya? Maksudnya? Ya itu Wingky Wiryawan featuring Ngabalin, Megawati Prabowo, lagu yang cocok apa ya? Kemakmuran Indonesia. Makmuran Indonesia ya? Iya, sama UMR yang naik. Buruh akan bahagia. Iya. Nah, itu tuh seneng bener. Wih, Iya, asik itu, asik. Giliran jadi, wah. Wah, ditinggalin semua. Kayak biasa program-program yang nggak jalan semua ya kan? Oh, jadi lu nuduh pemerintah? Enggak dong. Hah? Enggak, jangan kayak gitu aja. Wah, Lu gak usah takut apa? nggak takut, cuma gue kan ya Ya emang pemerintah nih. Ini tangkap aja nih orang nih dari tadi. Saya tuh dicuci otak sama dia. anjing. Dimasukin aja sih. Bangsat. Jadi masukin lu. Makanya gara-gara nongkrong sama Winky kan jadi realistis gitu sih. Ini kayaknya kalau yang di tongkrongan nih orang-orang yang suka bikin proyekan ya gitu. Yoi. Bikin proyekan ya karena sepi job ya. Udah lu ngapain sih bikin lagu-lagu yang gitu-gitu aja pakai gitaran, ukulele gitu. Iya, maksud gua tuh kan udah jelas ya 420 kan musik folk itu kan biarin aja gue sotoy ya, kenapa lu anak musik ya gue sotoy bodo amat nih ya. Jadi folk itu musik desa gitu, musik pedesaan yang Ini mereka pengertian khususnya ya. Iya, Pengertian dia khusus. tuh nggak butuh listrik karena ya udah mereka kayak nyanyi di api unggun gitu, nyanyi sambil menggembala domba gitu, sambil ternak-ternak lele tuh dia sambil nyanyi gitu, jadi nggak pakai alat. Tapi kenapa digabung sama elektronik bangsat? Mungkin kalau misalkan bagi musisi ini tuh progresif sih katanya. Progresif gimana anjing? Ya kan zaman sekarang tuh musik tuh udah kacau Yun, udah random aja. Lu tau gak nih awal dari mana? Dari Pak Prabowo yang gabung sama Pak Jokowi. Yang berlawanan jadi bergabung dalam semua hal. Jadi oposisi ya. Ih, gak ada oposisi sekarang. Udah gak ada oposisi. Gak ada loh, itu kan folk sama elektronik tuh jauh Jauh banget. banget, harusnya kayak gitu, tapi Iyalah. sekarang digabungkan. Kayak modern sama dusun itu jauh banget. Iya. Menurut lo bagus apa jelek kayak gitu? Gila, bukan apa-apa. Gila. Bukan apa gila. Hmm. Maksudnya ya jadinya musik biasa anjing ya. Folk itu kenapa bagus? Karena ya dia menyatu dengan alam, dia menikmati vibe anjing. Feels ya. Feels dengan alam, menyatu dengan alam. Tapi kalau ada listrik, Anda ya Allah.
Dugem aja, dugem. Lanjut. Aduh, parah banget sih. Udah rusak. Masih soal musik Yun. Musik lagi nih. Kenapa? Kan tadi kan kita sempat heran. Musisi dalam negeri nih ya tadi ya. Iya, ya musik kan tadi kita sempat heran karena random gitu kan. Elektronik udah gabungin jadi folk. Iya. Nah, sekarang ada K-pop, idol K-pop yang Kayak- mengaku menjadi gay. Kok idol K-pop sih? Ini Travis anjing. Travis bangsat nih, Travis. daftarnya. Oh iya. Travis dulu kok idol K-pop. Lupa itu ke Travis dulu, Travis Oh, Scott, Travis. Travis Oh, Scott iya. Emotion anjing. Habis dicoret sih sama lu tadi. Udah ya Travis Scott. Travis Scott. Kenapa nih Nah, Travis Scott nih? Travis Scott ini kan beda nih sama yang tadi Udah kan. bikin konten gak ada bridgingnya anjing. Gak usah bridging terus. Tadi gua udah bridging ke K-pop aja. Kayak gitu ya. Iya. Salah bridging ya. Lupa. Nah, Travis Scott ini kan rapper ya. Iya. Nah, konspirasi nih, Ul. Kenapa? Dia abis bikin konser di 5 November namanya Astro World. Astro World. Yang katanya ternyata Travis Scott ini digadang-gadangkan atau banyak diomongin kalau dia tuh penganut satanis. Iya. Karena di konsernya ada 8 orang meninggal dan banyak orang yang terluka atau pingsan gitulah di konsernya itu. Karena banyak ribuan, Tapi tadi udah puluhan ribu orang. dia satanis ya, itu banyak yang jadi tumbal ya. Hmm. Emang bapaknya menjadi pejabat? Beda ya? Beda Beda dong. ya, itu tumbalnya Beda bukan dong. di sana ya. Ya terus? Nah, terus habis itu jadi di compare nih. Di konsernya dia katanya ada api Hah? yang di panggung tuh kan biasanya ada api Iya, tuh. iya. Kayak gitu. Iya. Ada 8 api. 8 api. Ah, nah Kenapa itu emang? kayak menyimbolkan ya Dewa. tumbalnya dia. Oh, iblis. Ada oh, 8 orang. Oh. Iya. Oh, iya. 8 apa 4 ya lupa gue. Aduh, nggak valid loh. Udah nggak jelas anjingnya. Terus. Iya, nah itu katanya pokoknya Udah ya. anggap aja 8 biar seru no orang-orang denger ya. Udah bagus lu ngomong 8. Ngapain lu ngomong nggak yakin coba lu? Ya pokoknya itu menyimbolkan orang yang meninggal. Iya, ada 8. Terus habis itu katanya Serem juga ya. gerbangnya itu menyimbolkan gerbang neraka. Gerbang neraka, buset. Kayak Iya. pernah tahu aja gerbang neraka bangsat. Pokoknya katanya kan ada kayak simbol-simbol gitu kan, simbol-simbol satanis. Iya. Nah, itu kan ada mukanya Travis tuh, kepalanya Travis yang nganga. Oh, iya, yang Mas. masuk Ke ke mulutnya. dalam mulutnya. Nah, itu katanya tuh masuk ke dimensi yang berbeda. Oh. Nah, ketika lu masuk dalam situ, udah lu kayak udah dimensi yang berbeda dan ternyata bener. Emang kenapa? 8 orang itu pas masuk Beda dimensi. Kacau, kan? Dimensi beda. Wah, saya di mana? Kok langsung beda dunia? Iya. Gitu. Terus. Jadi yang jadi masalah itu tuh. Kenapa? Ya Bener nggak gitu? bener atau enggak? Karena pas ada di satu video ini instastory orang, ketika ada orang yang diangkat gitu kan gara-gara pingsan, itu tuh nggak tahu tuh orangnya tuh udah meninggal apa belum. Itu lagi konser tuh. Lagi konser. Terus? Nah, terus Travis ngelihat orang itu tuh lagi dibopong gitu tuh di tengah di tengah Iya. orang-orang. Di tengah orang, tapi Travis tetap nyanyi. Emang iya? Nyanyi cuman nggak nyanyi dia cuman kayak humming. Oh, ya. Emang iya? Gitu. Kenapa? Nah, itu Kenapa katanya menurut- itu ritualnya Travis untuk Oh, salah jadi- satu tumbalnya dia. Wah, ini tumbal pertama. Iya. Ini hidangan untuk dewa. Silahkan menikmati dewaku. Yes, satu mati. 7 lagi. Mana yang 7 lagi? Gitu. Ya kan? Terus kan orang teriak-teriak kayak, wah ini tolong, ini yang dari pingsan. Memang itu tujuan saya. Gak usah minta tolong Anda gitu kan. Iya gitu. Jadi Anjing parah. itu yang jadi konspirasi Yun. Yang Jadi dia- ngebikin katanya wah Travis Scott satanis nih kayaknya nih gitu. Soalnya dia pede-pede aja. Orang pingsan dia tetap nyanyi. Tapi sebenarnya nih ya, kalau menurut gua itu tuh dia belum pernah ke Indonesia aja. Di Indonesia orang nonton dangdut bawa golok anjing. Makanya lu pernah dengar gak senggol bacok anjing? Bener. Karena beneran dibacok lo. Bener. Lu kesenggol lu dibacok.
Dan biduannya tuh nggak satanis ya. Gak peduli biduannya anjing, biduannya tebarin duit aja yang penting anjing. Emang udah prinsip Indonesianya ya kan? Iya, Senggol bacok. jadi dia belum ada apa-apanya kalau menurut gua. Emang. Lagian dia agamanya apaan? Kejawen anjing. Udah, gitu aja faktanya. Gitu aja faktanya. Banyak sih sama Apalagi? yang di Korea sekarang nih. Kenapa? Kalau di Korea tuh, nah ini nih menarik banget nih. Apa? Kan Korea kan orang idol-idolnya tuh cantik-cantik ya. Iya. Walaupun cowok ya. Oh, cowok Iya, cantik. Cowoknya tuh anjir putih banget kan. Udah gitu mulus gitu kan mukanya. Ini ya, apa sih, terawat, mengkilat gitu ya? mengkilat gitu kan. Gua kira nih maco banget gitu kan. Terus kalau sama K-popers Indonesia kan dibilangnya lucu gitu kan. Ih lucu, gemes gitu kan. Oh iya. Ternyata kecantikan idol K-pop bukan buat Anda, buat K-pop yang lain cowok-cowok. Karena ada satu K-pop yang homo, Yun. Iya. Iya. Siapa? Namanya Holland. Widih. Nah, jadi tuh dia tuh mengaku gay dia. Ngaku gay. Mengaku gay di video klipnya tuh dia cium-ciuman sama Oh, cowok. dia bukan ngaku bikin press conference, tapi di videonya langsung di video klipnya ngapain dia? ciuman sama cowok anjir. Wah. Wah. Gitu. Ciuman sama cowok terus peluk-pelukan. Jadi dia kayak merepresentasikan gaynya dia. Tapi nih ya, bukan apa nih. Mohon maaf nih. Gua nggak kaget masalahnya. Karena memang sudah mencurigakan dong. Ngapain cowok jadi cantik anjing? Bener ya? Ngapain nih perawatan muka? Ya cewek mana anjing yang suka cowok cantik? Emang ada anjing? Iya, dan akhirnya yang suka cowok juga. Ya wajar lah. Iya sih. Jadi untuk kalian semua yang cewek-cewek K-pop, jangan tengsin duluan Anda ya kan? Jangan semeringah sekali gitu dengan ngeliat kegantengan mereka. Karena cowok-cowok lain tuh demen sama. Jadi sama ternyata dia. mereka dandan tuh bukan buat fansnya. Bukan. Tapi untuk homo, iya. Oke. Yang kepedean dong, yang kepedean makanya. Kayak BTS homo juga deh kayaknya. BTS homo. Nggak Apa? Kayak. Yang bener dong, BTS homo. Emang siapa yang bilang enggak? Iya. Marah, digituin marah. Makanya jangan terlalu fanatik. Marah nggak apa-apa, serang kita. Serang. Kita komen yang banyak. Komen yang banyak. Gak apa-apa. Kenapa? Coba buktiin kalau BTS tuh nggak homo. Coba silakan. Ngapain dia bisa buktiin? Kenal juga enggak, ngobrol aja nggak bakal disapa. Kadang tuh cewek-cewek K-pop sotoy. Apa satunya? Dia tuh punya cocokologi sendiri, Yun. Gimana anjing? Ya coba makanya jelasin. Kalau menurut kita nih, menurut lu juga nggak? BTS homo nggak? Tolong dong. Bantuin lah. Gimana ya? Anjing. Iya. Homo kan? Iya. Coba lu buktiin. Kalau BTS tuh nggak homo, coba komen. Kok gue sih nyerah jadi ini orang. Kenapa? Ya emang nggak bisa dibuktiin. Gitu. Kalau lu ada berita apa, Yun? Gue tadi udah keluarin berita-berita gue. Gak berita lu segitu doang. Iya, ada 3 tadi gue. Nah, jadi kalau gue kan pakar politik ya. Oh iya, cakep. Gue kan orangnya. Gue entertain, dia politik. Iya. Jadi di Indonesia ini kan negeri yang sangat lucu sekali ya. Anjay. Nggak perlu- Tejo banget Hah? omongan lu. Apa? Sujiwo Tejo banget. Emang iya ya? Iya. Nggak perlu ngelawak sebenarnya buat jadi komedian. Jadi dia politisi. Iya. Pasti ger terus. Iya, langsung itu pecah mulu itu. Punchline semua omongannya punchline. Anjing. Nah, salah satu punchline yang mau gue omongin nih. Anjing. Ini keren banget ya. Keren banget. Salah satu punchline yang mau gue omongin nih ada dari salah satu politisi. Menurut salah satu anggota Komisi 3 DPR, anjir, udah main DPR ya nih. Siapa ya? Pak Arteria Dahlan. Katanya Katanya dia menilai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim nggak layak dijerat dengan operasi tangkap tangan. Nah, politisi PDIP itu menilai mestinya menjerat penegak hukum dengan instrumen hukum yang lain yang dilakukan secara lebih menantang. Yang lebih menantang dari OTT apaan? OTT itu ditangkap di tempat, itu kurang menantang kata dia loh. Hah? Langsung ditembak palanya bagaimana? Hah? Dia pingin unsur-unsur kejutan yang lebih lain lagi gitu. apa ya? Alasan Jadi gitu gini kenapa Ras, sih? ini polisi, penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, itu katanya nggak boleh dioperasi tangkap tangan.
Terus? Nggak boleh, misalkan dia korupsi nih, nggak boleh ditangkap nih, nggak boleh tiba-tiba ditangkap di tempat. Bolehnya? Hah? Bolehnya diapain dong? Katanya yang lebih menantang. Ya disiram pakai air keras. Wow. Gue gini, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena Kenapa? menurut dia mungkin kalau langsung di OTT langsung gitu kan di tempat bakal mencemarkan nama baik hakim di Indonesia. Karena kan hakim itu kan ibaratnya sakral ya. Iya. Yang menentukan hukum-hukum di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan hakim sendiri itu salah, ya siapa lagi yang mau dipercaya? Gitu. Betul. Tapi lu sebagai rakyat Indonesia kan? Iya. Setuju nggak? Enggak. Emang kenapa nggak setuju? Ya menurut gua Kan kita itu bagian dari kita harusnya malu dong kalau misalkan wah masa iya hakim di Indonesia ada yang ketangkep nih gara-gara korupsi gitu. iya. Lu malu nggak? Enggak lah. Ngapain gua malu anjing? Ya kalau emang udah terbukti korupsi ya udah gitu loh. Ya udah emang dia salah. Tangkap aja. Tangkap aja. Ngapain harus ya dengan cara apa lagi ya? Jadi kalau nggak dengan OTT harus menurut gua permalukan aja udah. Harusnya dipermaluin aja. Iya, Ya? siram air comberan kek apa kek. Apa sih yang mau ditakutin tuh apa? Kepercayaan masyarakat jadi hilang. Udah dari dulu. Tapi gimana ya? Emang aneh anjir idenya. Iya, Enggak, kan maksudnya kalau orang korupsi kan penyelesaiannya, solusinya lu nggak korupsi, bener nggak sih? benar. Kenapa malah OTT-nya yang dihilangin? Nah, itu. Iya kan? Kadang nih pada para sukit-sukit nih. Enggak, maksud gue kenapa dia pakai ngeles nih ya? Ini kan ngeles jadi ngomong katanya lebih menantang. Gimana sih masa OTT dibilang ini tuh bukan tantangan fear factor anjir. Bukan tantangan ini. Iya, ini tuh hukum. Kenapa lebih menantang? Dia pingin banget adrenalin anjir. Makanya lu suruh jalan-jalan aja lah ke Dufan lah, naik roller coaster gitu kan, menantang tuh. Gak usah pakai sabuk tapi ya. Jatuh ngilang Wah, ini, langsung lu. Pak, ini tolong pejabat-pejabat satu DPR nih. Satu DPR. Jangan ada yang pakai sabuk, Pak, Iya, naik betul. gitu, naik halilintar. Pegangan ya kan, pegangan. Pegangan kopernya. Tapi kalau pegangan kopernya kan berat banget itu. Pegangan Berat. duit nggak bakal jatuh itu. Iya, gitu. Gak masuk akal anjir idenya. Ya gimana ya? Menurut lu gimana tuh? Nggak jelas sih kalau kata gue mah. Ya menurut gua ya udah aneh aja. Maksudnya yang dihilangin OTT-nya bukan korupsinya. Mungkin gini, dulu kan ada kasus tuh KPK masuk ke gedung DPR Ya. yang ibaratnya dia tuh pengen Buyar itu langsung. Iya. Anjing gitu. Dia tuh masuk ke gedung DPR buat nangkep siapa gitu, lupa gue. Dia bawa brimob. Wow, iya benar ya betul. Yang dihadang sama Fadlizon. Emang iya? Dihadang dia sama Fadlizon. Kata Fadlizon, ini bukan etika untuk penangkapan nih nggak kayak gini. Ini tuh tempat sakral, kata Fadlizon gitu. Kalau ada anggota DPR yang ditangkap dengan cara kayak gini terus disiarkan, siapa yang mau percaya sama DPR? Kata gitu. Pertanyaan gue, emang ada yang percaya sama DPR? Memang tempat sakral tapi untuk korupsi. Iya. Disucikan untuk berkorupsi. Bahaya banget aja. Ya enggak, emang nggak masuk akal. Tempat sakral gimana? Maksudnya kan KPK masa nggak boleh masuk? Lu masa nggak logis gitu aja? Masa lu mikir, oh iya tempat sakral, KPK nggak boleh. Dari mana? Lu bisa mikir itu logis sakral gitu? Iya, makanya. Enggak, sakral tuh dari mana? Nggak, gimana bisa malu gitu? Ya justru makanya jangan korupsi dong. Bener gak sih? Bener. Ya biar nggak malu jangan korupsi. Ya ngapain KPK ke situ? Hah? Bangun kepercayaan masyarakat. Mau ngajakin outbound? Ya pasti mau nangkep dong. Kenapa mau nangkep? Ya karena dia korupsi. Kadang gue suka lucu gitu. Orang-orang yang kayak gitu tuh kayak mutar-balikan aja gitu, Yun. Kayak nyari alasan biar nggak Gimana tuh? ketangkep. Maksudnya gimana? Ya kayak gitu, berarti jangan OTT nanti gini. Ya, Bilang cari yang aja. lebih menantang dong gitu ya. Iya, bilang aja lu nggak mau ketangkep kan, gitu. Padahal di penjara juga mewah-mewah. Iya, ngapain takut ya? Iya, ada AC, ada lemari, ada buku, bisa keluar. Bisa nonton tenis di Bali. Waduh. Gak lama kan itu, si Gayus. Gayus Tambunan. Ya, lagi ngapain takut ya? Itu dia makanya kalau masalah takut atau enggak sih ini sama nih kayak berita selanjutnya nih. Tar dulu, tapi menurut gua nih ya, kita tuh sering
apa ya, maksudnya kebanyakan sih pejabat ya, nggak tahu kalau rakyat ya. Gue ngeliat nih kalau pejabat suka munafik aja. Nafik. Jadi nganggap tuh Indonesia bersih-bersih aja. Iya. Terus habis tuh Tenang-tenang aja. nggak ada apa-apa. Terus pemerintahan bagus. Nah. Kata gua, lu terima aja anjir kalau misalkan ada orang korupsi. Ya buktinya aja kemarin bansos dikorupsi itu kan udah moral tersampah anjing. Iya. Udah gitu cuma 11 tahun anjir. 11 tahun apa 1 tahun ya? Padahal di undang-undang jelas Hukuman mati kan? hukuman mati yang mengkorupsi bantuan sosial. Ya emang gak ada otaknya anjir ya kan. Maksud gua gila kali gitu. Maksudnya kenapa bisa anjir? Lu ngambil bantuan orang yang udah mau meninggal. Iya, makanya ya itu duit yang berbicara itu. Hah? Duit yang berbicara. Ibaratnya ya kayak Pablo Escobar aja udah. Pablo Escobar anjing. Mafia semua. Ya kan? Tapi emang kalau gue lihat di film Pablo Escobar emang politisi sama mafia tuh ya 11-12 anjing. Nah, iya makanya, udah nggak heran. Iya lah tapi kita. itu kayak rahasia umum aja, tapi terus kayak kita kan udah semua udah pada tahu ya udahlah emang begitu ya kehidupan Iya, ya. Tapi tuh ntar dibersihin namanya enggak, politisi itu bersih. Iya, jadi lucu kan. Terus terjanji-janji enggak kita akan memberantas koruptor gitu. Kayak ngapain lu ngomong kayak gitu? Itu tuh udah rahasia umum kalau koruptor tuh udah di mana-mana. Iya nggak sih? Kita tuh Jadi kayak nggak punya moral. Nah, sama kayak berita selanjutnya. bangsat ya ngambil. Bilangnya lu mau ngambil bridgingannya anjing. Ya benar. Buat gue buat ngambil berita Iya. gitu. Diberhentiin lagi tadi bridgingan gue. Benar Yun. Apaan? Bener aja lu. Tadi kan lu bilang gak ada moralnya kan. Iya betul kan. Sama nih kayak berita selanjutnya nih. Kenapa? Anak tidak ada moral untuk keluarga dan Kenapa emang? nyokapnya dia. Kenapa emang? Jadi ya ada berita perebutan warisan. Sebenarnya nih udah apa ya? Udah rahasia umum lah. Ya emang ibaratnya begitulah pada umumnya lah ya. Pada umumnya udah berita kayak gini-gini tuh udah lumrah lah. Hmm. Cuma yang jadi masalah adalah Apa? orang tuanya tuh belum meninggal. Orang tuanya belum meninggal. Iya, nyokapnya tuh masih ada, tapi dia berebutan harta warisan nyokapnya. Iya. Jadi yang direbutin tuh ada dua. Ada duit sama rumah mewah milik nyokapnya. Tiba-tiba nih si anak sulungnya dia nih, anak pertama nih. Jadi anak pertama dia udah meninggal. Ya. Dan sisa anak kedua nih. Ya. Nah, anak keduanya dia nih yang nyari masalah. Hmm. Tapi yang gua telusurin ternyata dia anggota PNS. Anggota PNS. Heeh. Terus dia katanya juga anggota bupati. Anggota Jadi bupati. punya Power lah ya. Iya. Tiba-tiba datang ke rumah nyokapnya, gua kira bakal silaturahmi. Ternyata dikeluarin nyokapnya ke halaman rumah. Tendangin. Gini. Bukannya datang bawa buah-buahan. Iya, bawa kue. ibu, apa kabarmu ibu? Iya. Aku sangat merindukanmu. Untuk pergi dari sini. Sudah sejak lama ibu, aku ingin kamu keluar. Ibunya di luar doa gitu kan, astagfirullahaladzim. Orangnya datang nih kan, Oh, iya. anak durhaka, digitu-gituin Yun. Wah videonya seru banget itu. Iya, Ini anak durhaka. Ini mamaku ya Allah. Dia menggugat-gugat hak kami. Ini hak kami. Ini dia penggugat. Ini penggugatnya. Ini penggugat, ini durhaka. Ini kubawa ke bupati. Kau tahu aku siapa kan? ditoyol ya. Ditoyor sama saudaranya. Dia bingung lagi, apaan sih lu gitu? Kok apaan sih? Lu, kenapa lu? Emang ibunya bawang merah emang ya? Ya bisa jadi mungkin. Masa iya dia mungkinnya sampai nggak punya hati kayak gitu, Ras? Makanya gue bingung, apa emang dia Oh, gue tahu ini mungkin bocah-bocah yang ini, tau nggak lo yang suka ngeluh-ngeluh. Ah, gue kena ini nih mental health. Gue nggak diperhatiin nih sama Broken orang tua. home. Iya, sok-sok gitu. Gue kurang perhatian sama orang tua. Ketika ada kesempatan, ibunya diusir balas dendam karena kurang perhatian. bener. Iya nggak sih? Jadi kayak balas dendam. Iya nggak sih? Mungkin Bisa ya. jadi kayak gitu. Iya, yang dari kecil dia nggak diperhatiin, gedenya Salah gaul terus kan? salah gaul, terus gedenya dia jadi PNS, punya power, udah diusirin dah semua keluarganya, termasuk ibunya sendiri. Ibunya di tangga lagi berdoa ya Allah, ya Allah. Aduh, tuh kalau mikir ya, maksud gua apa sih yang dicari? Hah? Ya harta sih, cuma kenapa gitu loh?
Kenapa apaan lah anjing? Kan ada lirik lah yang paling berharga adalah kelurahan. Apaan sih lu anjing? Lu ngelawak lagi bangsat. Keluarga Lu dong. masih Gitu. lu udah mikir pasti. Enggak sampah anjing. Lu harus pikir dulu itu lucu bangsat. Lucu kalau lu benerin. Enggak lah. Keluarga dong, gitu harusnya. Hampir gue nyebut nama lu. Ya pokoknya gitu. Tapi kenapa tega banget ya menyokap ya? Menurut lu kenapa tuh? Karena lagunya tuh lagu yang tadi harta yang Callback. harta yang paling berharga bukanlah ibu saya. Aduh, kacau banget. Lah bener anjing. Aduh, offset. Ya bener lah anjing, buktinya emaknya sampai diusir di depan rumah anjing. Bagi dia. Iya. Iya, benar. Gila banget anjing. Buset tuh Malin Kundang juga ngeliat dia. Malin Kundang insecure nanti. Tuan. Berubah jadi bukan batu lagi, batu beton. Sungkem anjing, sungkem sama dia bangsat. Iya. Waduh, kacau banget sih. Emang namanya zaman-zaman kayak gini kali ya. Ibaratnya kan pandemi juga, susah Kenapa? dapet duit segala macam. Jadi Ya masa dia sudah dapat duit, dia bupati kan? tapi tetap aja. Kenapa? Greedy-nya dia tuh. Rakus, serakah. rakus. Heeh. Lu kan sekarang ramen ya, yang namanya sosial media. Itu dia udah dapet nih rumahnya nih. Nah. Setiap hari ketika dia masuk ke rumahnya dikatain anak durhaka gitu. Anak durhaka mau makan apa hari ini? Dilemparin telur ya. Iya. Rumah-rumahnya. Gak nyaman anjir. Gak nyaman sih sebenarnya, tapi ya pilihan hidupnya dia. Itu habis itu ada dijual sama di rumahnya. Iya, dapat duit lagi. Tinggal di Bali lupa ada orang-orang. Gampang sebenarnya sih, gue kasih solusi tuh. Oke, segitu aja nih. Jadi kita udah seru banget ngobrol-ngobrol sama topik yang lagi trending di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia. Gimana? Gue kira ngomong gitu pasti biar asik goblok. Misalkan gue ngomong Itu lu belum habis belum anjing. habis. Goblok ya, udah gimana aja gue bingung. Otak lu udah sedeng. Gue kira tuh kayak mas gitu langsung kayak Itu iya belum gitu. habis. Kan suka yang kayak apa? Suka so asik gitu. Iya bener banget gitu. Pas gue nengok tuh kayak iya bener banget Yun. Gitu kita udah ngebahas gitu. Enggak ya, enggak perlu ya. Enggak lah, kaku anjing. Ya jadi kayak gitu. Gimana? Sama aja anjing. Ya udah, jadi Terus sekalian promosi buat yang mau ngundang MC musik. Kita udah kompak banget nih. kompak banget. Jadi ada gigs Iya, kita gitu. gimmick bisa lah ya. Bisa. Lu mau gua telanjang juga ayo Apa? lah. Gua telanjang juga ayo. Telanjang. Iya, bisa gua Yun. Paling kalau ada gimmick-gimmick telanjang bisa gua. Anjing ngapain bangsat? Ih, asal dibayar gede mah. Mau Anjing gua. ngapain bangsat? Pakai kolor doang nggak apa-apa. Apain anjing? Biar seru aja. Anjing goblok banget. Vincent and Desta tuh awal mulanya begitu Yun. Anjing goblok Vincent banget. telanjang gitu-gitu. Anjing nggak perlu bangsat. Ya Ya udah, gue nggak usah telanjang, dia telanjang nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa. Ntar gue roasting dia di depan lu semua. Iya, nggak apa-apa. Baju-baju badut selaw aja gue, yang penting duitnya masuk. Iya, yang penting kita cuma butuh duit. Tapi nanti kita nggak lupa sama kalian karena kita nih karya dari kalian untuk kalian. Beneran. Jadi kalau kita kaya kita nggak mungkin kayak Atta Halilintar pamer doang naik Lamborghini. Apaan? Kalau kita di jalan kalian mau numpang silahkan naik. Silakan. Silahkan naik. Mau minjem mobil Lamborghini kita nih buat kalian pacaran, ambil. Ambil. Seharian buat lu. Ambil. Ya kan? Beneran ini mah. Alphard, kalau lu butuh supir, silakan gua kasih. Kurang modal pacaran malam minggu. Lo sana ntar gua kasih transfer. Iya, tenang aja, makanya. Mau les di Nurul Fikri kurang duit. Enggak apa-apa. Heeh. Catat aja nih janji-janji kita. Iya. Paling lupa ntar. Enggak sih, jangan gitu lu. Enggak. Ini udah hampir kepercayaan Oh iya bener. pemirsa nih. Bener. Udah naik banget nih. Oke, segitu aja nih dari kita. Buat nextnya kita mau ngapain lagi? Nextnya kita akan membahas hal-hal seperti ini lagi dengan berita-berita yang absurd dan pembawaan yang absurd juga, ya kan? Untuk melengkapi informasi kalian semua terhadap dunia ini. Ya kan, nih orang kan pemalas ya kan. Pemalas makanya. Pemalas terus habis itu nyusahin orang Jangan tua. orang tua.
nggak ngapa-ngapain, Sotoy, ngeganggu kedamaian. tolol, goblok lu, kontol. Makanya semua, lu pada anjing. nonton Travis Scott aja sekalian karena nyawanya tidak berharga. Pas misalkan ada berita ya, masuk lagi kita ya ke tema anjing. Misalkan ada berita ya, seorang Deadwood meninggal dalam konser Travis Scott. Alhamdulillah, di rumah alhamdulillah akhirnya bisa disingkirin. Padahal Akhirnya nyawanya berguna juga. Tuh orang tuanya Deadwood tuh kalau lihat anaknya tidur pulas tuh anjing, pin gue tusuk nih. Gue masuk penjara ya kan. Iya. Makanya jadi tumbal aja lu, tumbal Travis Scott. Pas anaknya pagi-pagi minta sarapan, Bu aku mau beli nasi uduk dong. Anjing hidup lagi bangun. Kenapa bangun ya? Kenapa nggak meninggal gitu pas tidur ya? Iya. Ya udah kayak gitu ya. Gitu aja ya. Intinya lu ada kerjaan nih sekarang nih. Ya. Tolonglah mendukung naikin. kita semua, Mendukung kita berdua nih biar untuk nanti lu masa depan lu juga ya. masa depan lu juga gitu. Nah, makanya lu, gua kasih kerjaan dah tuh. Ya. Ya. Oke, segitu aja. Nantikan konten-konten kita selanjutnya. Jeng jet gitu ya kan. Nggak ada, beberapa- Ras. Emang nggak ada beberapa. Nggak ada. Callback sebenarnya kalau kita kan gue ngomong gitu juga. Iya.